Di dunia sepak bola, hanya sedikit kisah yang selegendaris perjalanan Leeds United. Klub ini pernah berdiri gagah di puncak Liga Inggris, menantang raksasa Eropa, dan menjadi simbol kekuatan serta determinasi dari kota industri bernama Leeds. Namun seiring waktu, kejayaan itu berubah menjadi kisah pilu penuh luka, utang, dan pengkhianatan. Inilah cerita The Rise and Fall of Leeds United, sebuah tragedi yang begitu dramatis hingga tampak seperti naskah film. Awal kebangkitan, dari bayang-bayang menuju puncak. Leeds United Football Club didirikan pada tahun 1919 setelah bubarnya Leeds City karena masalah keuangan. Klub ini mulai menanjak perlahan, namun era emas baru benar-benar dimulai ketika Don Revie mengambil alih sebagai manajer pada tahun 1961. Di bawah kepemimpinannya, Leeds menjelma menjadi kekuatan utama di Inggris dan Eropa. Dengan pemain-pemain legendaris seperti Billy Bremner, Jack Charlton, Norman Hunter, Peter Lorimer, dan Eddie Gray, Leeds memenangkan Liga Domestik, Piala FA, Piala Liga, dan 2 kali mencapai final European Cup Winners' Cup dan European Cup, cikal bakal Liga Champions. Gaya bermain mereka keras, tak kenal ampun, dan penuh determinasi, menciptakan identitas Dirty Leeds yang ikonik namun efektif. Era 90-an kembali bersinar di Premier League. Setelah melewati masa-masa suram pasca Revie, Leeds bangkit kembali di awal 1990-an. Di bawah manajer Howard Wilkinson, mereka berhasil memenangkan divisi pertama Liga Inggris musim 1991-92, musim terakhir sebelum Liga berubah menjadi Premier League. Kesuksesan itu membuat Leeds kembali diperhitungkan. Namun, Leeds tidak berhenti sampai di sana. Di era 1997-2002, klub kembali menggeliat. Pemilik Peter Ridsdale mengucurkan dana besar, dan manajer muda David O'Leary memimpin skuad berbakat berisi pemain seperti Harry Kewell, Alan Smith, Mark Viduka, Lee Bower, Jonathan Woodgate, dan Rio Ferdinand. Puncaknya, Leeds mencapai semifinal Liga Champions 2000-2001, mengalahkan tim-tim besar seperti Lazio dan Deportivo La Coruna. Dunia melihat Leeds sebagai kekuatan muda yang siap menjadi raksasa baru di Eropa. Keserakahan dan ambisi, awal dari tragedi. Namun di balik gemilangnya performa Leeds, tersembunyi sebuah bom waktu. Ridsdale menjalankan klub dengan filosofi berbahaya, meminjam uang dalam jumlah besar dengan asumsi Leeds akan terus lolos ke Liga Champions setiap musim. Ketika hasil tidak sesuai harapan, sistem itu runtuh. Musim 2001-02, Leeds gagal lolos ke Liga Champions. Krisis finansial mulai menghantui. Mereka terpaksa menjual pemain-pemain terbaiknya. Rio Ferdinand dilepas ke Manchester United dengan rekor transfer Inggris. Kemudian satu persatu pemain kunci pergi, dan fondasi tim pun runtuh. Utang membengkak hingga lebih dari 100 juta pound, dan klub mulai terperosok. Jatuh ke neraka, degradasi dan kebangkrutan. Pada musim 2003-04, Leeds United terdegradasi dari Premier League. Saat itu, klub dalam keadaan kacau balau, pemain muda yang belum berpengalaman menggantikan bintang yang dijual, manajer silih berganti, dan moral tim berada di titik terendah. Namun kejatuhan tak berhenti di sana. Tahun 2007, Leeds masuk administrasi, setara bangkrut, dijatuhi pengurangan poin, dan akhirnya terjerembab ke League One, divisi ketiga Liga Inggris. Bagi klub sebesar Leeds, ini adalah kehinaan luar biasa. Stadion Elland Road tetap terisi, namun yang hadir adalah air mata dan rasa sakit. Jalan panjang kembali. Setelah bertahun-tahun di divisi bawah, Leeds perlahan bangkit. Penunjukan manajer eksentrik asal Argentina, Marcelo Bielsa,
pada 2018 menjadi titik balik besar. Dengan filosofi pressing tinggi, kerja keras, dan permainan menyerang, Bielsa mengubah Leeds menjadi tim yang menakutkan kembali. Musim 2019-20, setelah 16 tahun tersesat di hutan sepak bola Inggris, Leeds akhirnya kembali ke Premier League sebagai juara Championship. Kota Leeds merayakan dengan pesta dan air mata. Generasi baru fans akhirnya bisa menyaksikan tim mereka bermain di level tertinggi. Realitas baru dan tantangan masa depan. Namun kehidupan di Premier League tidak mudah. Setelah musim pertama yang impresif, performa menurun. Cedera, kurangnya investasi, dan keputusan manajerial yang keliru membawa Leeds kembali ke zona degradasi. Bielsa akhirnya dipecat, dan manajer-manajer berikutnya seperti Jesse Marsch dan Sam Allardyce gagal menyelamatkan tim. Pada akhir musim 2022-23, Leeds kembali terdegradasi ke Championship. Ini membuktikan bahwa naik ke puncak memang sulit, tapi bertahan di sana jauh lebih berat. Sebuah tragedi sepak bola modern. Kisah Leeds United adalah peringatan keras bagi dunia sepak bola modern. Ambisi yang terlalu besar tanpa landasan keuangan yang kuat bisa menghancurkan sebuah klub besar. Kejatuhan mereka mengingatkan kita bahwa klub sepak bola bukan hanya tentang hasil di lapangan, tapi juga tentang manajemen, etika, dan keberlanjutan. Namun dalam tragedi ini, ada juga keindahan, kesetiaan fans yang tak pernah surut, stadion Elland Road yang tetap bergemuruh, dan semangat klub yang terus mencoba kembali, tak peduli seberapa keras dunia menghantam mereka. Epilog, harapan tak pernah padam. Leeds United bukan hanya nama klub. Ia adalah identitas, kebanggaan, dan sejarah yang tak bisa dilenyapkan. Meski telah jatuh dan bangkit berkali-kali, Leeds selalu membawa harapan. Seperti semboyan mereka. Marching on together. Seburuk apapun nasibnya, Leeds tetap berjalan, bersama-sama, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, cahaya kejayaan akan kembali bersinar di Elland Road.